Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlatul Mutalaliah, nomor induk mahasiswa 2102010113, kelas manajemen AF2. Di sini saya akan menjelaskan Permenkop 15 tahun 2015 yang berisi tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Di dalam Permenkop 15 tahun 2015, banyak sekali pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. Akan tetapi, saya akan menjelaskan beberapa pasal, yaitu pasal 1, pasal 5 dan 6, pasal 17, pasal 18, pasal 22 dan 23, serta pasal 32. Yang pertama yaitu pasal 1, berisi tentang koperasi, yaitu suatu badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang seseorang dan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus dengan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam atau yang disebut dengan KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk usaha simpan pinjam. Selanjutnya, KSP diganti dengan unit simpan pinjam atau disebut dengan USP koperasi yang bergerak di bidang sebagai usaha simpan pinjam dan bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. KSP hanya ada dua bentuk, yaitu KSP primer dan KSP sekunder. Perangkat organisasi koperasi antara lain rapat anggota, pengurus koperasi, pengawas, dan pengelola. Modal sendiri KSP yaitu jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dana cadangan, dan simpanan lainnya. Aset yaitu kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar ataupun harta tetap. Pasal 5 dan 6. Pasal 5 yaitu wilayah keanggotaan KSP primer dan sekunder terdiri dari A. Wilayah keanggotaan dalam satu daerah kabupaten atau kota. B. Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi. C. Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. Pasal 6 yaitu tentang legalitas usaha yang terdiri dari 1. Legalitas usaha berbentuk izin usaha simpan pinjam. 2. Izin usaha simpan pinjam tersebut diberikan pada KSP dan USP koperasi setelah akta pendirian disahkan. Yang ketiga, KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Yang keempat, penerbitan izin usaha simpan pinjam. Selanjutnya yaitu pasal 17 yang berisi tentang modal usaha simpan pinjam. Modal usaha awal pada setiap pendirian KSP primer dan sekunder yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah. Modal usaha awal KSP primer dalam bentuk deposito pada bank yaitu wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota 15 juta, wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota 75 juta, dan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi 375 juta. Modal usaha awal KSP sekunder dalam bentuk deposito pada bank yaitu wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota 50 juta, wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota 150 juta, dan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi 500 juta. Selanjutnya yaitu pasal 18 yang berisi tentang 1. Setiap pembentukan USP koperasi primer atau USP koperasi sekunder wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk deposito pada bank pemerintah yang ditetapkan sebagaimana berikut. Modal awal pembentukan USP koperasi primer 15 juta.
Modal awal pembentukan USP Koperasi Sekunder 50 juta. 2. Ketentuan tentang permodalan dan pengembangannya diatur dalam peraturan Deputi Bidang Pembiayaan. Selanjutnya yaitu pasal 22 yang berisi tentang simpanan. Yang pertama, kegiatan menghimpun dana sebagaimana dimaksud di pasal 19 ayat 1 huruf A dalam bentuk simpanan dan tabungan. 2. Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wawasan pengurus. 3. Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan rapat anggota. 4. KSP dan USP koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya. Kemudian, pasal 23 berisi tentang pinjaman. Yang pertama, pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. 2. Dalam menyalurkan pinjaman KSP dan USP, koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. 3. Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. 4. Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung. Yang terakhir yaitu pasal 32 berisi tentang sanksi-sanksi dalam koperasi. Sanksi tersebut terdiri dari A. Teguran tertulis pertama dan kedua. B. Mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus atau pengelola. C. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam. D. Pencabutan izin usaha simpan pinjam. Dan E. Penutupan USP koperasi dan pembubaran KSP. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.